banget ya, Piala AFF udah mulai kelihatan nih petanya dan udah mulai kelihatan siapa aja yang kira-kira bakalan masuk ke semifinal. Ini kita bakalan ngobrolin itu, terus ada juga nanti tentang Liga 2 sama Liga 1 bareng sama Kang Eko Maung. Masih Kang Eko belakang masih ada Maung? Oh masih. Ada Coach Akmal. Siap, main Coach absen ya? Akmal? Oh, iya. Main absen Kamis. Akmal Macan. Coach Akmal, kalau Coach Akmal macan ya belakangnya. Bukan kucing. Mas Gita. Halo, Mas Gita apa embel-embelnya? Apa ya, meriam kali ya? Ini seneng banget ya kemarin ngeliat timnas kita emang, tapi paling seru emang di grup B ini ya, karena kan emang juara posisi 1 sampai 3 itu poinnya masih sama semua. Tapi kemarin tuh sempat yang bikin kita bingung adalah ya Jebret Tim, karena kan Indonesia unggul dari Vietnam, tapi sempat Vietnam yang di atas, cuman udah direvisi ya di apa namanya di website AFF-nya. Tapi di luar itu seneng banget lihat hasilnya, bantai lagi timnas, lagi bener-bener haus gol sama kayak judul kita. Pertama 4-2 nih lawan Kamboja, terus juga yang kedua 1-5 lawan sama Laos. Apalagi kemarin kan Sintayong memutuskan melakukan sejumlah rotasi pemain saat timnas menang 5-1 atas Laos di Piala AFF. Bahkan Sintayong tuh udah yakin banget kalau pemain yang turun bisa bermain baik. Tapi kemarin ngelihat memang di babak pertama lumayan tapi agak kurang greget, makin greget pas Witan masuk ya. Kang Eko dulu deh. Jadi gini nih, sebetulnya ya, Gimana? tanpa tidak menghormati euforia teman-teman sekalian ya. Ingat, yang kita kalahkan tuh Kamboja sama Laos gitu ya. Yang notabene kalau buat Tapi ini kan bekal. iya betul, itu makanya tanpa tidak mengurangi hormat gitu ya. Tapi Kamboja sama Laos, bahkan saya mikirnya sih bukan kita menang besar, kok kita bisa kemasukan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, 3 dekade ke belakang lah ya, ini 2 tim ini bukan apa-apa di Asia Tenggara. Dalam artian, mereka tuh nyetak gol ke Indonesia itu susah loh gitu. Jadi walaupun mereka kalah gitu ya, tapi biasanya mereka kosong gitu. Nah sekarang Kamboja bisa masukin 2. Laos Laos bisa masukin 1. Bahkan catatan ya, waktu lawan Laos ya, terlihat betapa tidak efektifnya timnas. Jadi walaupun bisa masukin 5 ya, tapi kan peluang itu banyak banget ya, finishing jelek. Nah sedangkan Laos, kalau saya hitung mereka shoot on target cuma 2 apa 3 gitu ya. Tapi tapi mereka bisa masukin 1. Jadi efektivitasnya tinggi gitu. Nah hal seperti ini perlu dibenahi dong, apalagi ntar ketemu lawan yang beneran gitu ya. Tapi Mas Gita kalau ngelihat timnas kemarin main juga udah membaik kan, walaupun memang masih ada kesalahan-kesalahan passing, sama tadi bener ya lini belakang harus diperbaikin Ya, lagi. lini belakang harus diperbaiki dan satu shot on target mereka datang dari kecolokan di lini belakang di mana kita terlalu bertahan ke atas. Ya. 2 center back kita terlalu ke atas, wing back kita tidak telat ke belakang, itu jadi gol. Lawan Kamboja kita kalah dari set piece. 1 tendangan bebas, 1 sepak pojok. Tapi sih kalau aku melihatnya adalah intinya adalah gini. Ini grup akan utung-utungan golnya tinggi gitu loh. Jadi siapa yang menang lawan Laos dan Kamboja dengan jumlah besar. Kita bicara Malaysia kan udah menangnya 3-1, kita menangnya 4-2. Kita menang dong secara mencetak gol. Walaupun kita kemasukan 2 tapi kita masukin 4. 4-2 kan menang dari 3-1. Terus kan Malaysia menang 4-0 dari Laos, kita menangnya 5-1. Jadi kita 9-3, mereka 7-1 ditambah mereka kalah dari Vietnam. Ini grup juaranya aku terlalu yakin bahwa ini akan Vietnam gitu loh. Jadi siapa yang akan lolos menamai Vietnam, dan Indonesia punya peluang dengan hitung-hitungan seperti ini. Bagus kalau kita bisa tahan Vietnam atau kita kalah dengan margin hanya 2 gol sehingga menguntungkan kita untuk hanya bermain imbang dengan Malaysia. Dan juga harus diingat adalah Malaysia kehilangan 4 pemainnya, hanya tinggal sisa 20 pemain karena dan COVID AFF karena Covid dan AFF menolak untuk mengganti 4 pemain tersebut, dan 2 diantaranya pemain inti itu yang mereka nggak tampil waktu lawan Vietnam, dan ini yang aku pikir akan menjadi keuntungan bagi kita. Tapi benar yang Eko bilang tadi bahwa ada kendala di lini belakang kita. Walaupun kalau melawan Laos kemarin kan bukan center back inti kita yang main ya. Artinya Erkan Bagot pun masuk menggantikan Rahmat Irianto, gelandang bertahan ya. Itu masih putar-putar skenarionya Sintayong, dan ini memungkinkan dia karena kan membawa 30 pemain. Iya, kemarin juga Dewangga akhirnya naik ke posisi gelandang betul. kan. Nah kalau Coach Akmal ngelihat perkembangan timnas nih mainnya gimana? Indonesia. Kita bandinginnya lawan ini deh, walaupun agak beda sih squadnya. Gimana Coach? Sebagai Coach ngeliatnya. Oke, siap. Tadi udah dibahas sama Kang Eko Maung sama Bang Gita, saya dari teknisnya. Yang pasti organisasi di belakangnya harus dibenahi lagi. Jadi tidak hanya kita menyerang, tapi transisi saat kita bertahan juga harus cepat. Gitu. Dan saya lihat kemarin yang habis kita 2-1 kalau nggak salah ya, 2-0 baru 2-1 ya kayaknya ya Mas Gita ya.
itu kebobolan saat counter attack. Iya, Nah, betul. saat counter attack itu nggak hanya Laos saja, itu baru Laos loh, belum nanti Vietnam, belum nanti Malaysia. Ya, itu counter attack-nya pasti lebih cepat lagi. Itu juga pun transisinya satu yang penting berani, yaitu jarak antar lini. Iya. Nah, jarak antar lini harus dijaga. Jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh. Jadi benar-benar dijaga. Dan saat kita menyerang juga nggak hanya kita lambat, tapi sirkulasi bolanya cepat. Karena kan kita keputusan untuk ditahan bola terlalu lama ya, Bang kita Kang Eko ya. Ini harus cepat sirkulasi bolanya. Iya, iya. Dari Nah, situ kan ada Evan Dimas, sudah ada Ezra, ya kan? Nah itu harus cepat itu. ya kemarin walaupun Ezra tuh baru masuk di menit ke 70-an ya kalau nggak salah Iya, ya. Ini betul. kita lihat skuad kemarin ya. Witan Tapi juga Dedik, ya, di Dedik babak gimana kedua melihatnya? ya. Kayaknya Dedik juga nggak terlalu ini ya, belum terlalu akurat ya. Ya, dan kalau kita lihat kan kemarin ya jelas bahwa ini kan dua center back ini jarang dimainkan bersama untuk uji coba ya. Artinya Dewangga dan Rido juga bahkan baru bergabung ya setelah sebelumnya memperkuat Persebaya ya. Dan di week ke-16 Liga 1 ini jadinya pasti akan ada kendala. Kemudian kalau kita lihat juga gol Laos itu benar-benar kecolongan kita adalah karena tidak jauhnya jarak antara Rido dan Dewangga sendiri. Jadi hitung-hitungannya adalah bagaimana strikernya Laos ada di sini, hanya ada Dewangga yang di sini dan tidak ada center back yang satu lagi untuk mundur ke belakang. Waduh, aku kok gayanya kayak Bes ya. Bes, jadi gantinya Bes sama Koci nih di sini. itu jadinya kayak gitu. Tapi ya itu tadi Vietnam akan bisa lebih membahayakan dibandingkan Laos. Iya, iya. Tapi kalau Dibandingkan- kita kemarin melihat skuad yang saat menghadapi Laos, ini kita ngelihat banget ya gimana peran Evan Dimas, Iya, Asnawi, betul. sama Irfan Jaya ini penting banget untuk Iya, timnas betul. kita. Dan kalau hitungannya kan waktu itu kita khawatir banget kita tidak bisa cetak gol dalam jumlah banyak. Iya. Artinya kita tetap bisa menghasilkan gol pada saat dibutuhkan, yaitu lawan dua tim terlemah yang ada di grup B ini. Ini sebuah keuntungan, tapi lini pertahanan benar-benar harus dibenahi pada saat berhadapan dengan Vietnam dan Malaysia nanti. Tapi akhirnya striker kita nih Kang juga mencetak gol karena Iya. kan kemarin belum dari striker ya. Nah, kalau saya sih melihat di luar teknis sama materi tim ya. Jadi anggaplah kita lancar nih. Kita punya peluang buat juara ya. Ini secara umum ada hal yang menarik gitu. Andai kata kita juara tahun ini juga sebetulnya menohok buat orang-orang Indonesia. Kan kalau orang Indonesia suka sepak bola, suka badminton itu kan kadang-kadang over proud ya sama negaranya. Jadi nasionalisme itu bagus, tapi kadang-kadang over, misalkan dihina dikit marah, dihina Iya. dikit marah gitu ya. Nah Baperan nanti, nih, Kang, ya? iya, nanti ketika kita misalkan juara ya, amin ya, Amin. juara, Amin, itu amin, menarik amin. karena nanti kita tetap merah putih nggak bisa berkibar. Jadi itu lucu loh. Jadi di sisi Di Oh, sisi karena masalah ini iya, ya. yang wadah. Jadi di Yang sisi wadah. juara kita juara, tapi salah satu indikator dari nasionalisme itu kan bendera, Iya. nggak bisa. Ya. Ini lucu juga ntar Tapi melihat lagu reaksi. kebangsaan tetap bisa kan? Bisa. Kayak Thomas Cup Ya, waktu itu nanti kan. ntar melihat reaksi pendukung-pendukung kita itu lucu gitu. Jadi kita betul. juara, tapi nanti pasti Sedih lah. bola panasnya ke Iya. Menpora, Iya, kayak gitu-gitu betul. pasti ada gitu. Iya, iya. Ya, tapi sekali-kali lucu, makanya saya bilang ini ada peluang gitu ya, di mana keadaan unik. Kita tuh kan udah lama nggak pernah punya gelar, pasti yang diinget tahun 91 aja ya, SEA Games terus gitu. Nah sekarang ada peluang, misalkan iya juara, tapi ternyata momentum yang jarang ini malah nggak bisa naik bendera merah putih gitu. Coach Akmal, tapi Ya. Coach Akmal lihat pertandingan kemarin, ini kan banyak sekali skuad yang dirombak sama Sintayong. Ya. Ini ada kurang lebih 5 nama juga yang kita terlihat banget lah, Ya. termasuk salah satu Hernando Ari. Ya. Gimana Coach Akmal melihat secara teknis pertandingan kemarin Coach? Yang pasti Sintayong mau lihat karakter pemain. Kita kan apalagi udah menang 5-1 ya, pasti kan juga mau merotasi. Pelatih itu merotasi mau lihat antar lininya, terusnya masing-masing Siapa yang paling kuat nih? Siapa yang paling kuat, apalagi masing-masing pemain ini punya karakternya apa. Itu pasti ini Sintayong juga masih meraba-raba dan untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Ya, ya, ya. Itu. Tapi ini menarik nih kalau kita lihat statistik, ini bener-bener ada peningkatan banget ya dari pertandingan sebelumnya ya. Ya, dan lawannya juga lebih lemah ya dibandingkan Kamboja. Ingat Kamboja lawan Malaysia juga ball position Kamboja kan unggul. Kamboja lawan Indonesia ball position Kamboja unggul. unggul Dan- juga. Ini parah banget ini mah Iya ya. parah dan 25. terus ada satu lagi Tan. Kalau aku lihatnya adalah kita kadang-kadang nggak fokusnya gini. Kita sudah cetak 2 gol. Terus kayak lawan Kamboja, kita sudah cetak 2 gol, kita 3 gol bahkan ya. Kita kemasukan 1 gol. Kemudian kita berlomba-lomba untuk pasti ada instruksi dari Sintayong untuk cetak gol sebanyak-banyaknya karena untuk mengejar golnya Malaysia ya. Pada saat kita sudah cetak gol keempat harusnya dipertahankan, itu tidak bisa dipertahankan sehingga Malah kita kemasukan kebobolan lagi. 1. Iya. Ya itu yang harus fokus. Juga lawan Laos kemarin kita unggul 2 gol mudah, 1 dari penalti dan babak pertama yang agak
nggak seperti babak kedua, kemudian kita kemasukan 1 gol ya. Untung kita lawannya lemah sehingga kita bisa mengatasi hal itu. Dan sulitnya adalah nanti kalau kita ketinggalan dari Vietnam atau ketinggalan bahkan dari Malaysia, itu yang benar-benar diuji mental kita bisa bangkit atau Itu enggak. bangkit lagi ya. Tapi kan Mas Gita selalu bilang dari tadi, untung lawannya Indonesia lemah dan Indonesia akan mendampingi Vietnam. Indonesia ini artinya Indonesianya yang bagus atau hanya karena lawannya aja yang lemah nih Kang Ekong? Jadi saya Kang sepakat Ekong ya. jadi Iya. Eko Maung, Ekong. Jadi enggak, karena ada juga pemain lawan Myanmar ya, namanya Maung ya. Iya, jadi gini loh, peta saya pikir kan udah berubah banyak gitu ya. Indonesia, nah ketika yang lain makin bagus kan, Thailand, Vietnam makin bagus, bahkan tim-tim lemah ini makin bagus, Laos ya, Mendekatkan diri ya. Kamboja itu makin bagus. Saya pikir yang stuck ya dalam 2 dekade terakhir ini Indonesia gitu, Indonesia. Nah, tadi kalau dikatakan apakah lawannya yang lemah, yang jelek? Ya, maksudnya sebagus-bagusnya Kamboja, percepatannya nggak mungkin lah bisa menyamai level Indonesia. Indonesia ya. Di masa ini masih belum, tapi kan ngerinya 10 tahun lagi tuh saya agak ngeri gitu ya dengan percepatan yang mereka miliki. Nah, terus ingat nggak di awal mau bergulir ini kita dianggap remeh kan? Ya, Ketika betul. Safi Sali ya, Ya, Safi betul. Sali Iya. menganggap wah Indonesia nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan. Yang kami perhitungkan tuh malah Vietnam. Terus juga Singapura kayak gitu ya. Singapura, iya. Padahal nih Intan lagi saya nggak tahu nih saya ngomong gini karena saya nggak kalah senior sama mereka gitu ya. Maksudnya mereka lebih tua gitu ya. Makanya saya berani ngomong gini. Mereka lebih tua tapi Iya. umurnya Kang Eko lebih banyak aja gitu. Nah, di tahun 90-an ya, yang masuk persaingan sengit di Asia Tenggara itu apa coba? Cuma Thailand ya. Ya, Plus betul. Vietnam waktu itu mulai bagus. Bangkit. Mereka tuh negara perang dan baru mulai membangun gitu ya sepak bolanya. Tapi sekarang kayaknya Vietnam di atas terus. Ini ada cerita nih, boleh cerita ya? Boleh dong, kenapa? Nggak ngaruh ke durasi kan. Jadi waktu itu tahun 2019 saya ke Jepang ya, ketemu sama presidennya Jelik. Ya, Jelik. Saya bilang, oh pemain Indonesia bagus, berbakat apa. Oh kami nggak peduli dari negara mana pemain itu berada, selama mereka bermain di liga atau kompetisi yang menurut kami bagus. Dan di Asia Tenggara, liga yang bagus ya, yang bisa jadi batu loncatan ke Liga Jepang itu cuma Thailand. Hanya Nah, Thailand. jadi pemain Indonesia mau kamu bilang sebagaimana bagus, kalau nggak bermain di Liga Thailand, itu nggak akan pernah kami lirik dan tidak akan mungkin bisa masuk ke J-League gitu loh. Jadi memang separah itu saya pikir kalau kita mungkin stuck ya, tapi yang lain nih termasuk federasinya terus gitu. Jadi Kocak mau, iya. Terus. iya kayak Liga Jepang tuh gitu. Jadi udah fix kalau misalkan kamu mau bawa pemain, saya kan nyobain jadi agen juga ya. Pokoknya kalau misalkan kamu mau bawa pemain kamu ke sini ke Jepang, pemain kamu harus main dulu di Liga Thailand. Itu baru Yanto Basna dipantau. berarti ya ukurannya. Ini cuma kalau Yanto salah. Basna loh, dan Yanto Basna juga kan belum ada kabar Ya, ke tapi Thailand. kan emang gitu. ukurannya gini. Liga 2-nya loh, Yanto Iya. Basna pun bukan di Betul. Liga Iya, 1-nya, Liga Liga 2. satunya. Kan ukurannya gini, Thailand itu kan selalu secara reguler masuk ke kompetisi Nah, itu. tertinggi Asia, Ya, betul. AFC Champions League, Iya. Buriram dan segala macam. Dan mereka terkadang kalau bermain di kandang sendiri mengejutkan, bisa mengalahkan Korea, bisa mengalahkan Jepang. Itu mungkin patokannya mereka seperti itu dibandingkan dengan kita kan sudah dekade yang lalu pada saat Betul. Persik bisa membahayakan Australia, bisa membahayakan Jepang dan yang lain-lain. Iya, Coach Akmal ini kan artinya memang ada gap yang segitu jauhnya antara Indonesia dan juga terutama Thailand lah ya tadi yang dianggap jadi salah satu contoh. Ini apa yang bikin sepak bola kita bisa stuck dan tertinggal jauh padahal kita tahu banyak sekali bakat-bakat yang sangat bagus di Indonesia. Yang pasti harus terus membenahi kualitas kompetisinya. Kualitas kompetisinya yang Kualitas pertama. kompetisi kita Liga kita sekarang- baru melorot loh ya, harus diingetin nih. Liga kita peringkatnya Itu. melorot lagi kemarin. Itu dia Iya. Kang Eko. Makanya kan banyak sekarang, maaf aja nih, udah banyak yang ribut-ribut tau sendiri sekarang udah viralnya di mana-mana ya kan. Terus kita sekarang dari grassroots aja udah mulai tumbuh udah banyak banget. Ya grassroots, youth juga sama elite pro sampai kita di top level. Itu makanya kita terus membenahi lah. Karena Akmal juga yang ada bisa- pada saat Coach Akmal main kan dia ada di kompetisi yang diakui oleh Asia saat itu pada Ya. di tahun Kompetisi 2000 sampai yang 2010 baik ya ya, waktu itu. 2007 ya, Ya, pada 2007. waktu saat Persib bisa didengar oleh Asia dan segala macam gitu. Itu jadi pasti akan ada pendapat bahwa ada penurunan dalam kualitas liga Tapi kita. secara kompetisi ini kan artinya memang ada penurunan tadi yang Mas kita juga Ya, katakan dan terbukti ada peringkat. Iya. Peringkat kita Iya. Di bawah ya, liga turun kita lagi. turun lagi 2 tingkat, Nah, 2 ini peringkat. yang Dari membuat 24 ke akhirnya 26. yang paling terlihat memburuk di kompetisi kita tuh apa sih, Coach? Ya. Apakah memang ada misalnya kayak kesalahan kemarin banyak sekali wasitnya yang Ya. banyak disalahkan apa untuk keputusan-keputusannya atau apa? Ya Coach? pasti ya kalau ya pasti kan faktor yang harus mendukung di dalam kompetisi kan, ya kan. Tidak hanya itu pasti faktor-faktor lain juga sama.
gitu loh. Tahu Apalagi tuh, sekarang kan ya dari stadion ya Bang Gita ya, Kang Eko ya udah sangat mendukung nih sekarang nih kan. Kita stadion bagus-bagus nggak kayak dulu Kang Eko tahu sendiri. Iya. Ya kan stadion kita hancur Wah, semuanya. dulu mah parah Ya kan, lah. nah, kalau aku ngomong sama Kang Eko zaman dulu nih masuk nih, sama Masuk. Mas Gita juga masuk. Walaupun saya nggak senior mereka gitu. Tapi masuk tadi ya kan sampai seri. Tetap ya. Ya itulah sekarang apa ya dari sistemnya juga harus benar-benar diperhatikan lah. Kita juga merasakan nggak hanya di top level, ayo kita dari bawah yuk gitu loh. Kita Iya, ke atasnya kita sistemnya harus perbaiki, kita diperbaiki benahi. juga. Nah, untuk federasinya gimana? Federasi juga harus berbenah ya. Dari segala macamnya. Artinya kompetisi kan salah satu kendalanya adalah jadwal. Ya. Artinya kalau liga-liga lain kan jelas, kecuali lagi pandemi. Iya. Kecuali lagi pandemi. Kalau pandemi nggak ada kan jelas mereka kompetisi itu mulainya bulan kalau di Eropa misalnya bulan Agustus sampai PH-nya bulan Mei. kapan? Kita kan kadang-kadang April. Nanti mau tahun berikutnya Agustus. Iya. Tahun Ya. berikutnya lagi tiba-tiba Juli. Enggak konsisten ya. Kita arti- Liga Jepang Itu 7 selalu kan? tahun, 7 tahun ke depan Iya. mereka udah punya jadwal Udah, presisi. udah punya 7 jadwalnya, tahun ke depan. jangka panjangnya. Jadi sponsor juga berani masuk. Nggak iring lihat Eropa, cuman kadang-kadang kita suka bingung. Kompetisinya baru kelar, bulan Agustus udah kelar semua jadwal gitu. Udah keluar kan jadwal ini bakal lawan ini bakal lawan ini bakal lawan ini. Ini persiapan timnya juga jadi mateng gitu kan jadinya. Ya, Ini jadi yang tidak- prepare juga semuanya ya. Yes, Nah, betul. ini Mas Hanif, teman-temannya mohon tolong diperbaiki. Jadi sekarang ini saya mau mengabarkan kabar buruk nih ya, kabar Apa? buruk. Ada Ini apa? masih jadi dari pertemuan saya waktu ke Jepang ya. Jadi ketika saya perlihatkan nih followernya tim-tim Indonesia ya, Persib sekarang mungkin 5 juta, dulu masih Tinggi 4, sekali kan. Persija sekian juta. Itu kaget orang-orang. Akhirnya mereka perlihatkan kepada saya akun-akun Instagram klub-klub elit. Jubilo Iwata, Ferdi Kawasaki itu cuma 20.000. Ini Intan artinya- aja udah ratusan ribu. Iya, jadi itu bayangkan di kita jutaan ya, follower Instagram jutaan. Tapi Di nggak Jepang, maju. sepak bolanya padahal begitu. Tapi di Iya. Jepang, klub-klub bagus kayak Tokyo Verde, Jubilo Iwata, Iya, itu iya. follower nggak nyampe 50.000. Bayangin coba. Ya, ini Kita, artinya kita kan juara sebenarnya- medsos berarti. Jadi kita ini Juara medsos. bukan apa, jangan-jangan ya, kita jangan kegeeran nih. Jadi jangan-jangan kita tuh negara tukang nonton bola aja gitu loh. Padahal antusiasmenya tinggi ya. Coba deh kalau dari Kang Eko apa nih Kang yang harus dikritisi dari sepak bola Indonesia? Aku pengen denger bener-bener Waduh, dari kalau Kang Eko. dikritisi kayaknya banyak banget ya. Cuma hal yang paling utama Krusial. masalah konsistensi gitu ya. Konsistensi, dan saya pikir federasi sekarang punya dukungan kuat dari pemerintah. Terus orangnya juga kan orang-orang yang dengan image disiplin dan nggak akan berani ada yang ngehantem sebetulnya, sangat solid ya. Beda sama federasi musim-musim kemarin ya. Orang-orang swasta, ada parpolnya. Wah, udah seru. Tapi kalau sekarang kan polisi ya, Pak Iwan Bule. Dulu dukungan dari pemerintah pun oke gitu. Bahkan katanya Pak Iwan Bule ini seleranya istana untuk mengendalikan PSSI gitu ya. Jadi mau ngapain aja sebetulnya leluasa. Cuma Harusnya. masalah konsisten aja. Kan kemarin ya, maaf kayak kemarin aturan-aturan sepele yang dilanggar gitu ya. Jadi pelanggarannya sama, sanksinya beda. Nah, itu kan Iya. udah ngebuat nggak percaya gitu loh. Jadi Oke. skeptis segala macam. Walaupun kalau menurut Oke. kakak ya Hanif Maryuni adalah karena peraturannya yang tidak jelas. Liga 1 jelas peraturannya. Kalau pakai kostum yang tersalah itu akan ada hukumannya. Liga 3 enggak, jadi hukumannya bisa seenak-enaknya. Makanya Ya, seharusnya ditariknya memang ada sebetulnya regulasi yang jelas yang ya. saya maksud ada pelanggaran-pelanggaran yang sebetulnya melanggarnya kode Iya. disiplin. Jadi Iya. PSSI yang megang. Oke, Kang Eko, udah. Iya. Aduh, aku keterusan nih. Udah, Mana? kita semangatin aja. Pokoknya kita semangatin karena nih emang pertandingan yang apa ya, sesungguhnya adalah nih nanti nih. Hari Rabu ya? Hari Rabu Iya. menghadapi Vietnam. Aduh, deg-degan karena Minggu juga ngelawan Malaysia Iya. kan. Nah, tapi kan kalau melihat sejauh ini katanya Ketua PSSI puas banget lihat mainnya timnas kita. Nah, tapi kalau dari Coach Akmal nih, ngelihat peluangnya tuh kira-kira gimana Coach Akmal menghadapi Vietnam? Ya ini skor 5-1 ini buat bekal juga ya untuk termotivasi lagi buat melawan Vietnam. Tapi saya bilang masih ada tapinya nih. Tapinya di lini depan nih itu kan gol-golnya kan kalau saya lihat kan tidak hanya gol struktur ya. Ya. Kalau gol struktur kan beda gitu loh. Ya kita jangan dibilang gol dari nasib aja. Tapi benar gol terstruktur ya kan. Ngomongin Persib nih gol nasib. Kita harus ke timnas Kang tiga Eko, nih. kayaknya Kang Eko banyak unek-unek nih. Indonesia. Ya kan, Indonesia dulu, mudah-mudahan ya, menjadi motivasi anak-anak lah di pertandingan Vietnam nanti. Kalau Mas Gita ngeliat sendiri skuadnya udah oke belum, Mas? Kalau oke banget sih belum ya. tapi gini, tapi aku ngelihatnya ngobrol sama CEO di episode terakhir sebelum ini ya, hari Kamis kan dia bilang
nggak penting kalau di kompetisi kayak gini ugly win. Pokoknya 6 kali ugly win akan jadi juara, akan dibilangnya gitu. Dan kalau kita lihat kan kita nggak ugly win amat. Tapi kan Lumayan nanti ya. lumayan. Lumayan. Ketemunya nanti Vietnam, kemudian Malaysia. Ini Ya, yang lawan ngarepinnya Kamboja Malaysia. Aku nggak yakin kalau Vietnam kita akan bisa berbuat banyak. Karena melihat kualitasnya Vietnam itu kan di atas rata-rata Asia Tenggara. Ya. Mereka 12 besar Asia saat ini. Malaysia yang bisa kita ambil tanpa 4 pemainnya, ugly win melawan Malaysia atau Yang draw penting kita menang. akan lolos. Yang penting kan lolos dulu itu. Iya. Tanpa gini loh, kalau sebuah tim udah lama nggak juara selalu runner up kan fansnya juga akan berpikir, oh yang penting gue juara, nggak penting juga main indah atau segala macam. Itu yang aku pikir harus dilakukan oleh Sintayong. Iya, Kang Eko. Ini tapi kan ini Egy tuh belum Iya. gabung kan ya? Belum. Nanti kalau Tanggal 18 seandainya dia baru nanti datang akan ya. Egy datang ini berarti lebih kayak Iya. puzzle yang akhirnya lengkap dong. Tapi saya pikir keberanian Sintayong ya, dia merotasi beberapa, walaupun Iya. nggak radikal juga, tapi ada beberapa dia percaya dan hasilnya sesuai hasil ya. Saya pikir Sintayong ini kan orang yang berani eksperimen, Iya. tapi di game berikutnya kelihatan hasilnya gitu. Jadi saya pikir walaupun nanti lawannya Vietnam sama Malaysia ya, nggak tertutup kemungkinan Sintayong masih coba-coba juga. Jadi nanti fase berikutnya lah, ya waktu Egy mungkin udah masuk Di ya, semifinal dan itu final. drill Dan Indonesia insya Allah gitu. final. Dan tadi betul kata Mas Gita, kalau kita mah ke final mah udah bosen gitu ya. Memang saatnya juara dan saya tadi udah bilang ada peluang bagus nih kita juara, tapi bendera merah putih nggak naik. Saya pingin banget kayak begitu. Saya pingin tahu orang-orang Indonesia yang suka bola kayak gimana. dia tunggu nyinyiran Dia tuh dari nyinyirannya. Emang bukan lagi Kang Eko nunggu nyinyirannya. Aku sih lebih berpikir gini, rotasi ataupun aku pengen Elkan Bagot ada di tim karena Ada di bagus belakang, banget ya. betul lawan Afghanistan ya. Dan layak dipakai dengan siapapun. Ini artinya mampu nggak dia meredam Vietnam? Karena kan tujuan utamanya bukan hanya mencetak gol, tapi bagaimana meredam Vietnam kalau melihat kekuatan Vietnam. Coach Akmal, kalau untuk di depan coach, ini tetap milih Ezra dong pastinya ya. Tidak hanya Hezri aja, tapi kan harus banyak faktor pendukung. Di situ ada Irfan Jaya, terus ada Yudo, ya kan, juga ada gelandang-gelandangnya kan. Kalau kita mengandalkan di depan aja tanpa didukung second line, itu juga repot. Nggak dapat juga Sekarang peluang kita ya, nggak bola. hanya mengandalkan, kalau tim sekarang nggak hanya mengandalkan satu striker tunggal tuh. Bagaimana sekarang lini-lini lain juga mendukung untuk nggak hanya asist saja tapi cetak gol. Ya ini artinya kayak semacam Irfan Jaya, Evan Dimas, Asnawi itu sebisa mungkin ada di line up Betul. ya. Gimana dengan Witan? Kang? Ya. Kalau saya sih simple ya, ini sengaja saya pisah ya. Jadi saya Nanya tuh lagi percaya saya. ada skema EWE ya. Ini saya pisah nih biar nggak dibacanya disatuin ya. Apa? Yaitu Ezra, Witan sama Evan. Udah kalau 3 itu atau salah satu atau salah 2 di antara 3-nya itu main bagus, nasib Indonesia bisa beruntung ya. Jadi EWE ya. Berarti konsisten ya, Kang, ya, berarti Iya, ya? Ezra, Oke, ya. Witan sama Evan. Udah itu aja sih kalau saya. Nah, prediksi- Apalagi 3-3-nya lagi on fire gitu. Mas Gita, prediksi Indonesia ini seberapa persen bisa kira-kira menahan Vietnam kalau bisa menang? Susah sih. Susah. Vietnam. Harus bilang nggak nyampe 50%. Tapi kalau pertanyaannya lolos ke semifinal atau enggak, aku Bisa. yakin 90% kita 90% lolos, ya udah lawan Vietnam dulu deh. Karena melihat gol kita unggul Banyak lawan ya. Malaysia dan memang salah kalau mengharapkan draw, tapi berusaha untuk lolos dengan hasil draw ya masih Minimal memungkinkan. draw berarti ya. Betul. Kalau Coach Akmal, berapa persen Coach yakin Indonesia ini bisa menahan Vietnam atau bahkan kalau bisa menang lah? Satu, mereka harus bisa fokus. Satu, fokus kerja keras. Dan yang harus dibangun komunikasi. Kadang komunikasi kita itu minim sekali di dalam lapangan. Jadi nggak, kalau lain-lain kan ribut kan. Wah, kadang komunikasi kan banyak kan miskomunikasi di belakang. Kayak kemarin gol Kamboja ya kan dari set piece ya kan komunikasi. Jadi harus dibangun komunikasi itu tidak hanya dari belakang, tidak hanya dari depan tapi dari belakang ke depan kita harus bangun. Kang Gitu Eko? aja. Saya sih punya feeling kita bakalan draw, bisa kalau draw ya lawan Vietnam gitu. Ya tapi syaratnya itu kalau Vietnam draw itu sial buat mereka ya. Kalau kita Kemenangan. udah bisa. Udah Kalau jadi kata sebuah saya bisa gitu. keuntungan ya. Soalnya kemarin agak lain nih. Jadi pelatihnya Vietnam kok agak ini ya. Dia tuh kan mengatakan bahwa Sintayong itu junior saya yang paling berbakat, paling bagus gitu ya. Jadi sebetulnya ini bukan basa-basi ya. Kalau tipikal orang sana nggak basa-basi. Jadi dia mengakui progres yang ada sama Indonesia di bawah Sintayong gitu. Iya, Saya pikir draw ya. Iya. Saya Dan pikir waktu bisa SEA draw. Games kan mereka berdua ketemu. Oh iya, Pak- pernah Pak ketemu Hangzhou juga. kan udah belum apa-apa udah bilang ini berbahaya Iya. lawan Indonesia walaupun dia akhirnya menang di Iya. final ya. Tapi ya itu tadi respeknya dia terhadap Sintayong kan cukup tinggi dan dia Dan yakin nggak basa-basi itu, nggak Ya, basa-basi. dan kalau tadi Eko bilang bahwa Kang Eko tadi bilang bahwa kita apa-apa ngaju ke 91. Kemarin tuh saya di bawah ketemu sama Rocky Putirai kan. Oh, iya. Mau nggak mau ngacu lagi ke Iya. 91. Dia bilang bahwa secara fisik tim kita jauh progres pada saat Progresnya ditangani oleh sangat Sintayong. terlihat. Dan itu penting karena tim dia kan kekuatannya adalah Oke. fisik pada saat betul, itu ya. betul. Jadi saya ingat betul tuh
saya kebetulan waktu itu saya udah kelihat lapangannya ya, lapangan apa namanya? Yang di mana? Yang di Filipina itu. Oh, lupa. Iya. Ya. Jadi lapangan yang kita juara itu saya udah ke sana ya, tahun 2019. Itu lapangannya itu Rizal Memorial. itu Rizal Memorial itu udah kumuh, sekarang tuh udah nggak kepake lah. Jadi betul-betul jadi bersatu sama pasar gitu ya. Masa iya kita mau nostalgia ke situ terus kan? Jadi lapangannya aja udah alih fungsi jadi mirip lapangan baseball. Iya, ke lapangan baseball. Iya, ke lapangan baseball. Lucu juga Dan ya. jadi waktu saya ngobrol-ngobrol memang fisik. Nah, kita mendengar kemarin kan Sintayong terus-terusan bahkan hal-hal sepele kan sampai diperagain ngoper kayak gini-gini. Nah, jangan-jangan ketika kita pesimis, aduh kayak gitu aja kok diajarin, oh itu fisik terus. Nah, jangan-jangan disitulah kuncinya. Jangan-jangan fisik itu memang Ya penting. untuk ya. Asia penting Tenggara dong, fisik pastinya. harus benar Harus, juga. harus. Gitu. Iya, Kalau dan- aku ngeliatnya gini, kita kan punya program namanya Nostal Bola dipegang oleh Papi Ropan itu kan. Yang diundang itu kan anggota-anggota 91 semua ya. Kasihan nih sesudah 91 nanti nggak diundang sama Papi Ropan gara-gara nggak pernah juara. Jadi ya itu yang harus. Prestasi. Jadi waktu kita dengar kan berita-berita pemain Indonesia diajarin ngoper, dimarahin hal-hal fundamentalnya. Tapi jangan-jangan ketika itu clear ya, beres tahun ini sama Sintayong, jangan-jangan ya bakat-bakat yang sering kita bangga-banggakan itu keluar beneran tahun ini gitu. Tapi coach ini selama di YouTube berarti nggak diajarin atau gimana coach? Kok kan Ya, sampai gimana harus nih? Sintayong Yang pasti- benerin sih? Masa pelatih timnas ngajarin yang ngoper pasti tuh bisa? mengulang-ulang lagi. Jadi jangan sampai kesalahan individu itu terjadi lagi. Kan banyak kesalahan sendiri kan terjadi kan, kayak kontrol bola, ya kan, kayak passing, ya kan, passing nggak ada targetnya kan kemana kan itu kan harus dibenahi lagi. Banyak bagi saya tidak hanya di timnas saja. Kita yang level udah liga ya? di level liga pun juga kayak kemarin City siapa pelatihnya Pep juga dia positioning body shape-nya juga harus diajarin lagi harus seperti apa. Ada kemarin saya lihat Sterling sama Pep tuh diajarin body shape-nya. Bagaimana body shape saat dia ke depan. Kalau dia ke belakang terus bagaimana dia bisa lihat sekitarnya. Jadi dia bagaimana body shape-nya juga bisa lihat belakang bisa lihat depan. Itu Jadi memang ada pengulangan ya? jadi individu itu harus terus kita ingatkan terus. Banyak juga kita terlupakan sebagai pemain. Sama ini bener nggak ada yang namanya itu kan daya pegas ya. Jadi ada pelatih nasional, saya nggak sebut namanya lah, ntar dikira jual-jual nama dia ya. Ya udah. Katanya cara ngetes pemain itu bagus atau enggak, kita tendang bola sekerasnya ke arah dia ya. Lihat bagaimana dia menghentikan bola. Kalau menghentikan bolanya jauh gitu ya, itu jelek katanya. Tapi ketika dia bisa menahan bola, set jinak langsung ya. Jadi daya pegas katanya itu bagus. Dan kayaknya pemain kita yang kayak begitu sekarang agak susah. Agak susah. Betul. Kalau dulu kan Zamannya BP banyak- masih. Betul ya kan. Jadi sekarang bagaimana kita juga berbenah juga di Elite Pro, di Youth juga pemahaman bermainnya tidak hanya skill individunya juga. Itu pas sudah naik ke atas kan tadi kembali lagi. Jadi yang tidak perlu dilatih jadi dilatih lagi kan Kang Eko kan. Iya. Ya kan nggak penting pokoknya hal yang nggak penting. Ya oke deh, kita pokoknya doain ya mudah-mudahan yang terbaik untuk timnas kita bisa lolos dari grup. Amin. Amin. Mudah-mudahan bisa Saya masuk yakin juara semifinal. musim ini. Amin. Amin. Tapi bendera nggak naik. Bendera nggak naik tapi Jangan gitu dong. Mudah-mudahan juara, pokoknya kita berdukung timnas Garuda untuk terbang lebih tinggi lagi. Oke, sekarang kita ke Liga 1 dulu ya. Ini kalau di Liga 1 ada juga yang lagi terbang tinggi nih gara-gara bisa merengkuh juara paruh musim Bayangkara FC. Ini keren banget ya, dari 17 pertandingan Bayangkara ngumpulin 37 poin nih dia nih. Cuman ada 11 menang, 4 imbang dan cuman 2 kali kalah. Ini kayaknya penampilan Bayangkara emang paling stabil ya, Kang Eko. iya. Jadi Bayangkara ini kan sebetulnya kan digadang-gadang dan bukan sekedar digadang-gadang, terbukti ya ketika mereka dijadikan salah satu jagoan untuk menjuarai musim ini, itu langsung ditopang sama materi pemain yang bagus gitu ya. Dari sekian pemain saya lihat sih kalau buat lokal ya, kalau misalkan udah klub punya Evan Dimas, terus juga punya Andik ya, itu udah clear saya pikir ya, itu bakalan di tengah kuat banget. Kalau enggak kita lihat sisi depannya nih, Ezekiel ya, walaupun banyak yang bilang dia attitude, temperamen, tapi buktinya di saat-saat krusial walaupun menang 1-0 dia bisa melakukannya gitu. Jadi saya pikir modal ini udah bagus banget buat Bayangkara. Terus plus pelatih. Saya tuh tertarik melihat rekam jejaknya Paul Munster ya. Dia itu dari Irlandia, terus melatih di Swedia, ketika ke Thailand terus dia sempat megang timnas, dia mau loh megang klub lagi gitu. Karena nggak semua pelatih itu kan berkesempatan megang timnas ya, tapi dia mau ke Bayangkara. Artinya apa ini? Orang ini punya ambisi dan dia serius gitu. Ini kalau misalkan dikatakan bahwa salah satu kandidat paling serius itu Bayangkara, ya nggak salah. Bener Dan ya. mereka buktikan juara paruh musim. Walaupun menurut analisis saya, nggak tahu ya, saya ngelihatnya lagi-lagi beberapa klub seperti Persib ya. Siapa yang menjuarai paruh musim,
biasanya nggak juara. Gitu. Harapan tuh. Itu aja sih halnya kalau kita lihat mitos ya. Cuma kan bisa jadi Bayangkara ini kan Saya merasakan gitu kan. Harapan tuh Iya, dia. juara paruh musim itu nggak juara. Siapa coba di Indonesia yang juara paruh musim? Iya, nggak ada. Belum sih. Tapi kalau kita lihat ya, satu di antara kekuatannya Bayangkara ini adalah lini belakangnya. Mas Gito setuju nggak? Iya, setuju. Dan kalau kita sebenarnya gini, kalau lihat series 3 sebenarnya ada penurunan dari penampilan Bayangkara Iya. dibandingkan dengan series pertama dan kedua. Artinya 6 pertandingan ini kan dia 4 kali imbang, 2 kali menang. Satu kali kalah, 3 kali imbang dan 2 kali menang. Artinya ada kekalahan dan juga ada hasil imbang yang harusnya dia menangkan, tapi dia lawan klub yang tidak seharusnya dia bisa kalahkan, tapi ini penurunan. Tapi kan sudah unggul poin jauh pada saat mereka ada di series pertama dan kedua yang sangat baik sekali. Ini saya pikir keunggulannya. Kemudian harus hati-hati juga bahwa Arema mengejar ya. Ya. Arema kan dalam 5 pertandingan week 17 dia nggak main Di kan. seri ditunda 3 ke ini Januari. Arema paling Iya, progres. 4 kali menang, Bisa- 1 iya. kali imbang loh. Mereka hanya 1 kali imbang dan week 17 kan mereka ditunda ke Januari karena pemainnya dipanggil timnas ke AFF ya. Jadi yang tetap harus diwaspadai adalah kebangkitan Arema yang belum terkalahkan sejak week 3. Artinya kalau- panjang ya, artinya Iya. 12 week mereka tidak terkalahkan. Ini kalau misalnya Arema sampai kemarin nggak ditunda, ini ada kemungkinan untuk ada di posisi kedua kayaknya ya. betul, posisi Bang. kedua. Coach Akmal ngelihat Bayangkara FC ini, selain ini juga kan kita lihat tadi bener kata Kang Eko ya, pelatihnya ini Paul Munster ini pinter kayaknya merotasi Iya. pemain dengan squad yang ada. Memang ya kita tahu sih lini belakangnya juga terutama nggak terlalu jauh Betul. antara starter Saya dengan setuju, saya cadangan. juga tertarik ya banyak melihat pelatih dari Bayangkara ini. Satu, dia tidak hanya melihat dari teknis tapi manage ya. Dia ini masih muda ya Kang ini ya. Ya muda lah, Nah, ganteng. masih muda 37 ganteng. Intan ya suka kan? kan sama Paul Munster? Masih ganteng, Intan tahu. Masih muda ya. Bagaimana juga dia bisa manage pemain-pemain tersebut. Dan satu, saya lihat dari ini kolektivitas di belakangnya. Ya sangat apa ya? Bagus dan mereka juga apa ya? Saling support lah. Support. Ya, dan kita juga tahu jumlah kebobolannya juga yang terbaik kan Iya, Mas kita ya betul. dari di Liga 1 ini. Dan dari sisi lain adalah banyak pemainnya yang punya kemampuan cetak gol ya. Artinya Anderson Sales itu kan seorang pemain belakang. Dia set piece pasti kemampuannya dia yang sangat dijaga. Dan ini yang membuat nggak tahu kalau nanti dirombak-rombak karena kan kabarnya kan Ezequiel Endosel kan berakhir kontraknya ya 31 Desember 2021. Kabarnya ada kemungkinan akan berpindah ke klub asalnya, nggak tahu tuh. Kang Eko Klub nih yang bisa asalnya jawab. Persib seperti dong itu. berarti. Iya, katanya Ya, begitu. bisa jadi juga bertahan, bisa jadi bertahan. Nggak tahu akan serombak seperti apa. Kan Januari sudah datang kembali Evan Dimas ya. Dan pasti akan lebih memperkuat Bayangkara. Tapi kan ya itu tadi kalau Liga Indonesia kan jendela transfer di antara paruh musim ke paruh musim berikutnya kan bisa terjadi perubahan kekuatan pemain. Tapi Bayangkara ini bisa nggak nih mempertahankan, melihat performa dari awal sampai saat ini ya, bisa nggak nih mempertahankan apa ya kemulusannya sampai nanti akhir musim, Coach? Ya sekarang saya pernah merasakan hal ini. Bener kata Kang Eko, dulu kita pernah dari 2008 dipegang Coach Danur Windo, Persija di atas. Juara paruh musim. Setelah itu kita pelan-pelan terjun bebas. Ya kan? Turun, turun. Itu dengan materi pemain hampir semua luar biasa. Ya kan di situ Itu ada kenapa, Greg ya kan. Nah, kadang bagaimana nih bukan lagi dari teknisnya, tapi menjaga kondisi Mood, tim, ya, mood, kondisi tim. Jadi Apalagi itu salah satu- ini kan apalagi kayak home turnamen ya kan, beda kayak home and away kan. Kalau dulu kita tuh bagaimana, wah kita dulu sering meeting gini, tetap aja anak-anak tuh gimana moodnya udah dirotasi juga tetap aja masih begitu anak-anak. Itu loh, kadang-kadang ya itulah tadi mungkin apa kutukan mungkin juga gak juga Nggak kali juga ya. sih. Kutukan sih istilah wartawan ya. Tapi itu kayaknya mungkin salah satu faktor utama ya. Tapi ngerasain banget sih mood itu penting banget saat Mood, kita melakukan penting, hal penting, yang betul. memang terusan dan Betul. itu rutin, itu memang harus jenuh. dijaga. Biasanya Coach Harus sebagai dijaga. coach menjaga mood untuk para pemain gimana Coach? Mungkin Supaya dia, tetap stabil. mereka tidak hanya kita kasih terus menerus program latihan ya kan, tapi di balik itu mereka kita lebih refreshing ya kan, kita jaga apa namanya sinerginya ya kan, kedekatannya kan tidak hanya masalah di lapangan, mereka kan punya keluarga Iya. ya kan, pendekatan itu kan juga harus kita komunikasikan dengan mereka. Ya, ini kan kalau sekarang baru mulai lagi nanti tanggal berapa sih? Tanggal 5 karena ada 2 Karena pertandingan ada di week 17 yang ditunda ke tanggal 5. Kompetisinya sendiri yang seri 4 benar-benar di tanggal 6 ya, 6 Ya, Januari. Ini ngelihat jarak ini malah justru baik untuk tim penyegaran atau justru malah nanti bisa-bisa jadi penurunan nih untuk stamina mereka. Ya, kalau ngelihat bagaimana Bayangkara sebenarnya bagus di seri 1 kedua kan mereka ada penurunan. Terus Borneo juga meningkat banget ya. 4 kali menang, 1 kali kalah ya. Belum main ke 6 kalinya di seri ketiga ini. Jadi
Kalau aku pikir sih pasti akan ada perubahan ya, entah gimana, dan perubahannya ini akan lebih signifikan karena ini kan jendela transfer dibuka ya. Tapi kan kalau melihat Bayangkara kan keuangannya cukup kuat untuk kalaupun mereka kehilangan Ezekiel, tapi mereka pasti bisa mencari yang lain untuk menggantikan posisi Ezekiel. Jadi aku pikir juga dia akan tetap menjadi salah satu kandidat untuk menjadi juara di liga ini. Ya ini kalau ngomongin Ezekiel yang katanya kemungkinan balik lagi ke tim lamanya, ini artinya tim Persib ya. Kita kayaknya asik nih ngomongin Persib nih. Akhirnya menang lagi tipis nih 1-0 lawan Persik ya kemarin ya. Kang Eko kenapa tadi kayaknya ada unek-unek sama Persib? Sebenarnya Kenapa? nggak unek-unek ya, ini juga kan hal yang dilihat bukan cuma sama supporter yang concern sama Persib, tapi juga mungkin pengamat-pengamat yang sebetulnya ke Persib biasa aja gitu ya. Jadi Persib ini kan ibaratnya jadi toksik gitu ya. Toksik kenapa? Jadi dia itu disebut main jelek iya, tapi kok menang gitu. Jadi kalau kita pacaran ini nyebelin nih, tapi ya udah balik lagi. Iya, maksudnya tapi nggak ada alasan untuk kan klasemen 3 besar. Iya. Nggak ada alasan juga untuk langsung 2 menuding. besar malah sekarang. Iya, naik lagi ya. Iya. Kemarin gara-gara kemarin menang. Nggak bisa juga kita ngomong pelatih jelek, skuadnya jelek, apalah 2 besar kok gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat permainan, ya seperti itu gitu. Kurang maksimal ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat kan yang menjadi permasalahan di sistem seri ini kan konsistensi ya. Jadi Persib ini di musim pertama kurang menggigit ya. Ya, Di tapi musim kalau lihat- di seri kedua di seri kedua bagus mereka. menggigit, ya. Nah, di seri ketiga ini belang-belang gitu. Mereka 3 kali menang, 3 kali kalah, dan mungkin yang susah diterima sama supporter, kalahnya ini 3-3-nya sama klub yang harusnya dianggap menang. Kalau saya sih jujur ya, saya cerita aja nih. Saya lihat alasan-alasan teman-teman ya. Mereka itu kalau misalkan hasilnya 3 kali menang, 3 kali kalah, lebih baik katanya ya. Ini tanpa melihat hal rasional seperti poinnya sama aja. Lebih baik kalahnya itu dari Persiraja, lalu juga dari Persik ya, sama satu lagi tuh Madura. Madura, ya. Tapi lawan Persija menang, lawan Arema menang, lawan Persebaya menang. Ya, mereka kalahnya dari 3 kali. Iya itu sebetulnya gitu. Tapi ya let's see lah. Ini kan kita mendasarkan kan kita ngomongnya kan battle ya, pertarungan tuh jangka panjang. Jadi duel-duel jangka pendek, oke lah Persib nggak memuaskan. Tapi kan nanti dilihat nanti akhirnya gitu. Dan gini, kalahnya lawan tiga klub itu yang selalu menjadi kendala bagi para boboto itu adalah mereka tidak cetak gol sama sekali. Iya. 0-1 lawan Persija, 0-1 lawan Arema, 0-3 lawan Persebaya ya. Artinya kan ada kendala di lini depan tidak bisa menyelesaikan peluang. Karena di 3 pertandingan itu mereka menguasai ball possession sama sekali, peluang mereka kuasai. Bahkan lawan Persik kemarin mereka ball possessionnya kalah ya. Terus jumlah shot on targetnya juga kalah, tapi melawan 3 klub itu mereka superior. Terutama lawan Persebaya, di mana 3 serangan balik Persebaya jadi gol, mereka nggak bisa bikin gol sama sekali. Itu juga kenapa David Luiz kembali David da Silva Kembali kabar baru ya musim diganti ini. oleh menggantikan Castillion. Hari ini. Dan benar nggak sih kabarnya Wander Luiz juga akan mengalami hal yang sama seperti itu karena dianggap tidak berprestasi sejauh ini. Kalau misalkan yang itu ya. Masih mau ngomong. Kalau misalkan yang itu sih, jadi sebetulnya ini agak ini ya. Ini berarti permasalahannya kan, ini berarti kan seakan-akan manajemen ini tunduk sama tuntutan supporter ya. Tapi di sisi lain manajemen Persib itu juga rasional gitu. Anggaplah tanpa supporter menuntut pun kami sudah tahu kok akan melakukan hal yang sama gitu. Dan mengganti Jeffrey Castillion itu udah langkah paling benar gitu. Apalagi penggantinya dia tadi di Terengganu ya. Iya betul. Itu juga oke di Malaysia oke, terus punya track di record Persebaya bagus juga di Persebaya oke gitu. Ya lihat aja lah. Kalau kataku sih udah kekuatan akan jauh Membaik meningkat ya? Persib nih. Coach lini Akmal depan. setuju dengan masuknya David da Silva menggantikan Castillion ini akan menjadi refreshment bagi Persib. Pasti itu ada membuat gairah baru di dalam tim. Itu udah pasti. Pasti ada perubahan-perubahan kan dan menambah motivasi buat teman-teman pemain-pemain yang lain. Satu tadi saya bilang emang kemenangan itu kan walaupun main jelek yang penting menang. Itu faktor keberuntungan itu sangat mendukung. Yang sangat dinanti-nantikan. Tadi juga sama Kang Eko juga sih main gini-gini Persib tapi menang. Ya habis gimana lagi udah. Iya. Gitu kan. Mau protes juga gimana? Iya, Ya menang ya tapi kan? yang penting jangan nama Persija kalahnya kan kayak gitu kan. Malah kalah lagi. 1-0 lagi ya. Dalam satu hal kan sebenarnya setiap individu udah bikin sebuah perbaikan. Artinya Fresh Butuan kemarin kan bikin 1 gol tunggal. Terus Fresh Butuan pernah bikin gol kemenangan ya, setelah mereka kalah dari Persija. Jadi
Artinya secara individu ada pemain-pemain Persib yang cukup berprestasi, yang Iya. berprestasi juga. Hanya sayangnya Wander Luiz dan Jeffrey Castillion tidak seperti waktu kompetisi yang dihentikan kan, cetak gol terus-menerus selama 3 minggu. Di gawang Arema aja nyetak gol dua-duanya Iya. kan luar biasa dulu. Ya ini kita langsung yuk ke pertandingan yang ditunda. Ini ada Persebaya lawan Bali United. Ini terpaksa harus ditunda nanti 5 Januari. Tapi ini kan laga yang gengsi ya. Ini nantinya kalau akan bermain mempertemukan Spaso dengan Marukawa. Ini dua-dua pemain yang memang menjadi andalan ya. Apalagi Iya. Marukawa ini membuat akhirnya Persebaya, naiknya drastis nih Iya, Mas betul. Gita. Lepas landas ya. Dan Marukawa bukan hanya pencetak gol andalan ya, dia juga asis terbanyak ya terbanyak, bersama 4 ya. pemain lainnya dengan 5 asis. Jadi ya ini akan sangat seru sekali ya. Dan kemudian pada saat 5 Januari itu kan kemungkinan Hernando Eri sudah bisa bergabung kembali ya, terlepas kalau dia tidak cedera sama sekali. Rizky Ridho sudah bisa, Ricky Kambuaya sudah bisa kembali, Nadeo buat Bali sudah bisa kembali juga ya. Pemain-pemain Bali lainnya seperti Kadek Agung yang memperkuat timnas. Jadi ini akan merupakan pertandingan yang seru. Ini kenapa ditunda ke 5 Januari? Iya. Nah, Coach Akmal sendiri melihat Marukawa ini bisa akhirnya segitu Pemain yang impresnya cerdas. Saya suka membawa Marukawa. Persebaya. Nah ini saya kadang-kadang juga insya Allah tahun depan juga pengen memberikan masukan pada manajemen Persija kalau bisa diambil. Waduh. Ini saya bilang ini luar biasa. Kecil tapi Abrar, bisa diedit nggak itu tadi dia? Jadi nanti ada nggak apa-apa, kita kan ada kayak Eko ya. Ini bener Kang Eko ya. Ini bisa merubah Berebutlah. permainan di Persebaya ini. Ini cerdas sekali saya bilang. Tidak hanya asis saja tadi bilang, tapi juga bisa mencetak gol dan positioningnya juga luar biasa. Iya Kang Eko, ini mau juga manggil ke Persib. kalau boleh sih ya, kalau boleh yang jelas siapapun klub yang Siapapun. mendapatkan dia musim depan ini jelas akan keuntungannya banyak. Saya tuh jujur ya, walaupun dia main bagus mungkin dari pertandingan pertama, saya tuh baru ngeh dia itu ketika waktu lawan Persija. Dia Iya, itu bisa betul. membuat Riko Simanjuntak dari kanan ngejar-ngejar dia di di kiri Persija iya, gitu. betul. Dan itu mengganggu daya dobrak Persija di kanan, Kanan, iya. karena pasokan buat Simic jelas berkurang. Nah, itu saya pikir betul. Ini pemain cerdas gitu ya. Cerdas dan bisa membuat Iya. 2-3 pemain lawan mendekati dia hanya untuk menghentikan dia. Dan Iya. ketika bolanya udah saatnya dilepas, dia nggak banyak gaya. Dia lepas, makanya Dia beberapa lepas. kali Iya. beberapa kali Persebaya itu dapat bola-bola bagus tuh awalnya dari dia Iya. gitu. Walaupun Iya. yang udah kebuktian Sangat asisnya dia kebuktian. banyak. Iya. Udah Iya. kebuktian asisnya juga banyak. Betul Kang Eko. Jadi bagaimana dia menyedot pemain ke dia Ya. semua, kan ada ruang Iya. yang kosong. Keeping Nah, ball-nya itu Itu lah. yang digunakan sama Betul. teman-teman timnya. Iya. Nah ini kan kalau ngeliat tadi Marukawa ya, tapi gimana dengan Spaso Mas Gita? Mas gimana ngeliat Spaso yang akhirnya sekarang sama Bali United ya kita Lumayan tahu- baik Spaso, tapi kan Spaso belum seperti pada saat Bali United iya. menjadi juara ya. Iya. Mereka jelas kehilangan Paulo Sergio. Eber Besa belum reguler memberikan asis seperti halnya yang dilakukan oleh Paulo Sergio. Terus ada penurunan dari Stefano Lillipali jelas. Melvin Place juga sering cetak gol, sekarang juga nggak, kadang-kadang dia bikin gol, kadang-kadang bikin asis tapi tidak reguler melakukannya. Jadi ini kenapa Bali kemarin kan juga kalah ya pertandingan terakhir. Jadi tetap nggak konsisten Bali seperti halnya pada saat mereka menjadi juara di tahun 2019 ya. Itu kendalanya Bali United. Spaso sih ya terlepas apapun dia ini seorang goal scorer yang sangat Dipertimbangkan. ya dia punya satu peluang dia akan bikin Iya, gol itu dan itu selalu dilakukannya. Tapi tidak pada saat dia tidak memiliki pemain Supply, kualitas Paulo Sergio. Iya, iya. Atau Taisi Marukawa nanti ke Bali United. Iya. Wah, udah bahaya banget. Ini semuanya kesal, Bahaya banget. jangan-jangan dia cuma ke Persira aja. Kuat gak bayarnya? aja ya bisa juga putaran kedua ya. Coach Akmal tapi ngelihat Spaso ini mungkin nggak nanti di putaran kedua bisa nanti pada laga maksud saya melawan Persebaya bisa menahan ketajaman Persebaya saat ini. Tapi saya lihat Teko juga tidak hanya mengandalkan Spaso. Iya. Iya. Di situ banyak ada Place ya kan. Ini juga luar biasa strategi-strategi yang dikeluarkan sama Teko. Jadi tidak hanya target man di situ hanya Spaso. Tapi Spaso banyak mengambil keuntungan-keuntungan dari bola-bola dari sayap-sayap dari wingers. Ya, ini setuju Kang Eko? Setuju ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh ada beberapa striker tipikalnya itu dia bisa sangat bagus Kalau ketika ada yang supply bola support, ya. masuk gitu. Jadi misalkan sekali dua kali dia dapat peluang itu pasti berbuah gol ya. Ya. Tapi ketika rekan-rekannya nggak ada supply dia bisa jadi betul-betul mati kutu. Mati kutu. Ini beda sama Klopp ya. Kalau aku perhatikan Klopp ketika teman-temannya nggak bagus, dia Iya, bisa tetap bagus gitu. Tapi kalau model-model Simic,
terus juga Spaso. Spaso itu sangat bergantung sama Iya, suplai bola yang Contohnya waktu lawan Arema Coach, kan, itu iya. satu pertandingan di mana hanya satu peluang dapat. Iya. Itu nggak ada sama sekali peluang buat Spaso. Spaso benar-benar kayak dimandekin Iya, gitu, iya. nggak sampai ke dia, udah Iya. habis jadi. Coach Akmal tadi kan nyentil-nyentil Simic, emang iya Simic kayak gitu? Ya sekarang kan dia butuh bola-bola yang bener-bener suplai Itu bolanya. lawan Persebaya kebuktian Riko-nya kesini Banyak, ya. Jadi nggak dapet. kalau saya jadi fullback dulu, saya hanya hanya mengirim bola, saya crossing ke Simic dulu. Kalau dulu saya kalau nggak salah ada Osvaldo Moreno. Dulu pernah main di Persib juga Osvaldo kalau nggak Moreno. salah. Saya main di PSM, saya hanya targetkan bagaimana mengirim bola ke dia biar dia tetap konsisten. Kalau dia nggak dapat bola hilang semuanya sentuhannya. Apalagi kalau udah Simic turun ke belakang, nah ini pasti banyak nih. Kita setuju kalau Simic ke belakang, saya bilang aduh mati kita. Pasti banyak bola hilang. Kalau dia ke belakang turun ke belakang, apalagi dia tidak body balance karena sering jatuh ya kan juga. Hilangnya dari dia. Hilangnya dari dia. Itu dia betul. Nih tentang Osvaldo Moreno ya, banyak yang lupa. Oh pernah main ke Persija juga ya? Pernah di PSM. Oh di waktu di PSM, PSM. sama saya, Saya udah, 2005. berarti saya baru mau bilang. Jadi Osvaldo Moreno itu pemain bagus. Nah waktu di Persib kenapa nggak maksimal? Ya karena itu Ya. suplai Nggak ada bola supply-nya. yang dia butuhkan nggak. Nah saya mau bilang waktu di PSM bagus. Ini mirip sama siapa ya? Oscar Aravena, terus Aldo Barreto, itu tipikal pemain. Kasihlah bola dia bagus, dia akan mengoptimalkan. Tapi kalau nggak ada bola yang bagus sama dia, ya dia nggak akan menonjol. Oke, gitu. ini artinya memang tergantung dengan pemain-pemain lainnya juga dong, Ya, berarti kan nggak bisa betul. melihat individual Spasonya aja nantinya. Nah ini kita masuk ya langsung ke Liga 2, ini seru banget nih karena bakal ada drama juga nggak nih ya di 8 besar Liga 2 yang bakal main Rabu ini. Ini seru banget karena nanti juga akan ada pertandingan antara Oscar Rans Persija gagal ya. menghadapi Persis Solo. Wah ini hari Apa Ronaldo? Rans sama Persis itu hari apa sih nih? Besok Besok mereka main. ya? Sorry, hari Rabu, Rabu kan? Rame banget. Nah, Pembukaan. Rans lawan Persis Solo. Ini gimana nih Rans? Wow, kan kita tahu materi pemain Persis Solo Ya. juga ya. Ini kan kayaknya sulit banget nih. Kayak dari awal udah kelihatan bakal lolos. Kang Eko. Ya ini kan jelas ya. Rasanya semua orang kalau misalkan lihat Persis Solo ini kan ini materinya Liga 1 kebetulan masih di Adanya Liga di 2 ya, Liga 2. kebetulan aja masih Liga 2 gitu ya. Tapi di sisi lain Rans juga sebetulnya walaupun diperkuat oleh pemain-pemain yang bukan masa kejayaannya ya, tapi kan masih terlihat sangat worth it ya. Iya. Gonzales sama siapa jadi artis tuh? Syamsir. Samsir Samsir, Alam iya, gitu iya. ya. Itu saya pikir jadi ini akan Hah? Enggak lucu Iya. aja. Ya kan emang artis dia. Kan main bola semua artis. Iya tapi main bola beneran. Maksudnya Artis lapangan. itu jadi ini duel dua tim ya. Yang satu udah nggak perlu ditanya lah ya. Saya yakin pasti lolos Persis Solo ke Liga 1. Nah, yang satu ini Rans Yakin, ya. ya. Ya, Rans ini adalah salah satu tim yang sangat diharapkan oleh publik buat lolos juga ke Liga 1. Ini Jadi, kenapa tadi bilang Persis Solo udah nggak perlu diragukan lolos? ya saya kan udah bikin prediksi ya bahwa yang lolos itu adalah Persis Solo sama Dewa United. Satu lagi diperebutkan rame-rame. Dan kalau Rans yang bisa dapat itu, ini udah ideal Luar banget. biasa ya. Ya, 3 tim ke atas. Dewa. Kalau Dewa ini banyak orang luput ya, banyak orang luput karena nggak hingar-bingar kan. Wah, nggak rame-rame, nggak berisik. Tapi kan saya perhatiin tuh, oh ngambil pemain tuh efektif, Konsisten. bener ya. Latihannya juga mereka Ah, paling lama. ya. Nah, terus Persiapan. persiapan masih lama. Terus juga saya mendengar investornya yang doyan jeep segala macam saya udah denger lah di Sunter sana gitu kan. Oh ini bakalan jadi nih Dewa United. Kalau Persis Solo nggak perlu ditanya gitu ya, nggak perlu ditanya lagi. Karena materi pemain. Ya materi juga kekuatan finansial ya segala macam. Yang ketiga ini Rans gitu ya. Jadi kalau Rans ini masuk ke Liga 1 nanti bukan cuma masalah kekuatan di lapangan, tapi nanti akan juga ada peraduan konsep misalkan cara mencari uang, monetize segala macam ya. Klub-klub yang mapan Lebih kayak seru Persib ya. ya nyari duit dari merchandise, Saksiar TV, sponsorship, ntar akan beradu sama Rans yang bisa menyedot orang-orang yang nggak suka sepak bola Jadi suka bola monoton, gitu karena jadi suka faktor berinvest. faktor Rafinya lah apa. Setuju. Jadi adik-adik teman saya ya saya punya teman terus temennya itu saya punya teman. Kirain teman Mas saya ini Hanif doang yang punya teman. iya teman-teman itu kan punya adik ya itu banyak yang pada beli jersinya Rans. Rans, iya. Saya tanya itu pada suka bola enggak, tapi kalau misalkan ke stadion ada Raffi mereka mau bayar mahal buat itu. Wow. Jadi bisa efek jadi ntar Raffi bisa jadi ntar pendukungnya Rans itu pada nggak suka bola, bisa jadi. Dan itu menarik kan. Ya. Ini kalau Mas Gita melihat Rans akan menghadapi Persis Solo dari perspektif Mas Gita gimana? Kalau Kang Eko kan perspektifnya agak beda tuh Aku sih biasanya. cenderung pertandingan ini draw. Kenapa ya? Persis kan juga nggak terlalu meyakinkan di putaran pertama. Artinya ini klub dengan berbagai macam kualitas pemain yang seharusnya seperti Kang Eko bilang tadi bahwa mereka pantasnya ada di Liga 1 ya. Tapi kan hasilnya juga mereka sempat kalah dari PSIM, ada draw beberapa kali yang membuat mereka
tidak di dalam posisi juara, PSIM yang jadi juara grup itu. Dan ini yang nggak yakin bahwa Rans juga 2 kali kalahnya kan dari Dewa United, kemudian sempat ditahan imbang oleh Persekat. Jadi ya itu kendala-kendala seperti ini yang membuat aku berpikir bahwa ini hasil draw adalah yang paling pantas buat kedua tim ini. Coach Akmal, ini bener nggak sih kalau Kang Eko kan tadi melihatnya kayaknya Persis tuh kayaknya merem aja tuh kayak udah menang, udah lolos gitu. Kalau Coach Akmal melihatnya, Aku lupa Coach RD udah bergabung. Itu dia. Coach RD, Iya. faktor Coach RD akan membuat Rans. Ya salah satu ya. salah satunya. itu. Gimana Coach Akmal? Inilah pembuktian 2 coach yang turun dari Liga 1 ke Liga 2. Walaupun Coach Jackson nggak ada di bangku cadangan. Walaupun ya. dari bawah cadangan, tapi kan Aku lupa. campur tangannya udah pasti ada. Di Iya. sinilah mungkin mempunyai game plan yang berbeda, mempunyai stay of play yang berbeda. Nah, disinilah mengadu. Ya kan, ada Coach RD yang baru juga menangan dan lolos 8 besar. Saya yakin ini sangat menarik sekali. Ya, tapi kalau melihat dari skuadnya sendiri Persis Solo, Coach Akmal gimana Coach? Kan materi pemainnya bener sih kata Kang Eko, ini kayak materi pemain yang Liga 1 nih. Saya sependapat sama Kang Eko. Sependapat. Mas Gita juga setuju kalau masalah skuad. Iya, kalau aku pikir waktu itu kan pernah ditanya prediksi siapa yang lolos, aku berpikir bahwa Persis Solo adalah salah satu yang akan lolos. Rans malah nggak aku masukin. Kalau Persis nggak lolos Liga 1 diulang. Liga 2. Aku nggak ngomong gitu loh, aku nggak ngomong gitu. Liga 2 diulang. Tapi kan masih ada Sriwijaya realita. loh. Masih ada Waktu Sriwijaya itu aku loh. bilangnya Persis Solo, Sriwijaya dan PSIM salah Persis satunya. Solo? Persis Solo, Sriwijaya dan Dewa Dewa. United. PSIM mungkin mengejar dari bawah, tapi itu tadi kendalanya agak ragu-ragu karena Persis sangat tidak meyakinkan di putaran pertama. Oke. Tapi, di putaran grup maksudnya, tapi ya nggak tahu. Ini kan sistem yang berbeda. karena Untuk selevel materi seperti itu Itu ya, ya, ada Fabiano, Ferdinand yang memang nggak meyakinkan. Tapi Persis is Persis lah, lolos lah. Iya. Lolos ya. Kalau Sriwijaya Kang? Saya Sriwijaya. Jadi gini, kemarin juga saya tuh banyak diserang sama netizen karena saya tidak memasukkan Sriwijaya dulu sempat Semen Padang sama PSMS sebagai tim yang kepikiran buat lolos gitu. Dan memang enggak, beneran jujur aja. Saya tuh mungkin karena saya mikirnya memang Dewa, Persis sama satu lagi Rans. bisa jadi Rans gitu. Kalau Coach Akmal melihat Sriwijaya ada di Sriwijaya salah satu 3 yang akan lolos nggak? Sriwijaya salah satu bisa lolos juga. Bisa bersama? Bersama Persis Dan Dewa. Dewa, Sriwijaya, satu lagi kemarin saya PSMS. Tetap saya konsisten ya. Iya. Saya PSMS. Oh Persis, Sriwijaya, PS, Dewa, PSMS. oh PSMS. Iya. Dan itu ideal ya, kalau misalkan PSMS atau Sriwijaya lolos ya itu karena kan masa iya sih semua dari Jawa ya. Nah, kekuatan Sumatera ini harus Kemana, ada juga. iya. dari Sriwijaya. Dan menariknya adalah setelah grup kelar tanggal 23 kan mereka hanya istirahat 4 hari untuk Natal dan kemudian bertanding lagi di tanggal 27. Ini artinya secara performance tim kan masih terjaga ya, tidak harus menunggu ke Januari gitu. Ya, pokoknya bakalan Kalau saya setuju tadi Kang Eko bilang ya, Mbak Intan ya. Mudah-mudahan Raffi konsisten untuk persepak bolaan kita ke depannya. Ya kan kita juga sangat mendukung, mensupport stakeholder dari sepak bola. Kan banyak yang menarik orang yang dari tidak suka bola jadi suka bola. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan konsisten. dengan powernya, Ya. dengan influence yang Dan- begitu besar ya. Trust ya. Saya tuh kemarin ngecek kan kalau misalkan ada kemarin saya kemarin sempat ngasih pelajaran gitu ya. Yang membuat percaya orang investor apa? Udah cuma figur kok, nggak macam-macam track record CV enggak. Ketika ada orang yang mereka percaya, mereka suka udah. Jadi Percaya makanya banyak pokoknya. yang ketipu kan di Indonesia ya karena figur yang dicari. Tapi kalau Raffi kan figur benar. Iya. Rasa Oke, saya memang makasih. sayang kalau mereka nggak lolos ke Liga 1. Sebenarnya gini, hitung-hitungannya adalah Persiba juga sayang dengan stadionnya kok mereka hanya main di Liga 2 ya. Juga sama dengan Rans. Kalau kita jalan ke PIK itu di ujung, Waduh, itu duh, duh. melihat tanahnya itu ini akan menjadi football akademi Yang yang bagus bagus sekali kan. ya, Sayang iya. banget kalau mereka hanya di Liga 2. Dan tambahan lagi, Men. Mudah-mudahan di sekeliling Raffi orang-orang yang bener amanah. Waduh. Jujur dan untuk membangun sepak Amin, bola kita. mudah-mudahan. Saya setuju nggak Iya, Kang Eko? lebih baik Di lagi sini ya. kan Ini Rans Angel ya aku baru nggak? Enggak, aku ini sahabat aja, sahabatnya Raffi. Jadi mendoakan yang terbaik untuk semuanya. Papua ya, aduh aku baru. Kita doain ya pokoknya semuanya terbaik buat sepak bola Indonesia, untuk timnas, untuk Liga 1, Liga 2 mudah-mudahan lancar. Makasih banyak Mas Gita, Coach Akmal, Ya, Kang Eko. sama-sama, Intan. Thank you so much. Jebretin udah nonton, jangan kemana-mana karena habis ini ada DPI. Dadah, thank you for watching.